Kalian tahu nggak sih, ada dua wahana antariksa yang sekarang sudah berada di luar tata surya kita. Ya, kali ini kita akan bahas tentang Voyager, dua wahana antariksa yang sedang berkelana. Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan KSNK Astronomi tahun 2021. Kita lanjut ke nomor 9 tentang Voyager. Wahana antariksa Voyager diluncurkan pada bulan September 1977. Saat ini, Voyager diperkirakan berada di 151,9 AU (Astronomical Unit) dari matahari dan sedang bergerak menjauhi matahari dengan kecepatan 6,1155 kali 10⁻⁷ meter per jam. Jika wahana ini bergerak menuju ke arah Proxima Centauri dengan kecepatan yang konstan, jarak ke Proxima Centauri adalah 1,295 parsec, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai bintang ini adalah berapa? Oke, sebelum kita bahas soalnya, kita bahas dulu tentang Voyager. Dari bahasa Inggris, voyage itu artinya perjalanan. Kalau Voyager berarti yang melakukan perjalanan atau pengembara, boleh gitu ya. Sekarang kita simak ini cuplikan peluncuran dari Voyager 1 di 1977 tadi. Agak jadul ya. Videonya masih kualitas HD kayaknya nih. Tapi zaman itu udah keren banget nih. So, kayak biasa pakai roket diluncurin. Nah, terus ini adalah trajektori dari Voyager itu sendiri. Dari 1977 luncurin. Ada dua ya, pengembara kembar nih. Nah, terus di sekitar akhir dari 1978, akhir tahun 1978, Voyager transit Jupiter. Terus slingshot ke Saturnus, sampai di Saturnus sekitar 1980-an. Nah, baru pisah jalan nih, Voyager 1 sama Voyager 2 pisah jalan. Sampai saat ini kedua satelit ini masih aktif ya. Walaupun beberapa instrumennya sudah tidak berfungsi lagi, tapi masih bisa mengirimkan sinyal ke bumi, masih bisa berkomunikasi dengan bumi. Terus kalian bisa juga lihat update dan detail dari Voyager ini di websitenya NASA ini ya, voyager.jpl.nasa.gov. Ada banyak informasi terbaru di sini juga terkait dengan jaraknya juga. Ini jarak terbarunya sekarang kemana, kondisinya seperti apa dan seterusnya. Terus kalau mau lihat detailnya bisa ke mission status. Untuk update-nya saat ini ada info detailnya. Misi ini sudah berjalan 44 tahun 5 bulan 22 hari untuk Voyager 1 dan Voyager 2 udah 6 bulan, 44 tahun 6 bulan 7 hari dan masih terus berlangsung. Ini jarak dari bumi sekarang, update-nya saat ini ya, Voyager 1 155 AU, Voyager 2 130 AU. Terus ini beberapa sudah off. Beberapa fiturnya sudah rusak, udah tidak berfungsi lagi, tapi beberapa masih. Dan masih bisa mengirimkan sinyal ya ke bumi. Tapi perlu waktu, kalau saya tidak salah per saat ini itu sekitar 21 jam. Jadi dari saat itu, dari Voyager ini kalau ngirim sinyal baru nyampe ke bumi itu 21 jam 35 menit. Gitu ya. Terus ini model animasinya. Saya full screen aja. Kita bisa main-main di sini. Ini untuk Voyager 1. Nih, make kelihatan di belakang mana tata suryanya. Nah, di sini.
Sudah keluar di sini. Oke. Cek aja situsnya NASA tadi. Terus dari situ kita balik lagi ke soal. Oh ya, tentang AU, Astronomical Unit atau satuan astronomi dan juga parsec. Udah saya bikinin video penjelasannya secara detail ya. Kalian bisa cek aja di atas. Nanti linknya juga saya taruh di deskripsi deh, biar gampang. Nah, terus kita ambil intisarinya. Nah, ada sedikit yang menurut saya cukup ambigu di soal ini, yaitu informasi jarak ke Proxima Centauri. Nah, jaraknya ini apakah dari matahari atau dari Voyager itu sendiri gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan kan. Jarak yang 1,295 parsec ini dari Proxima Centauri ke matahari atau ke Voyager. Jadi memang ada dua kemungkinan. Kalau yang pertama memang dia jaraknya dari matahari, umumnya sih dari matahari gitu ya. So, maka informasinya begini, jarak dari Voyager adalah 151,9 AU dan dari matahari ke Proxima Centauri adalah ini. Karena nanti kita akan cari waktu, ini fisika biasa sebetulnya ya. Waktu, kecepatan, dan jarak. Itu aja sebetulnya. Informasinya kemungkinan pertama seperti ini tadi. Terus kemungkinan kedua adalah jaraknya yang 1,295 adalah dari Voyager itu sendiri. Jadi langsung nggak perlu kita kurang-kurangin. Nah, sebagai informasi, 1 AU itu kan sekitar 4,848 kali 10 pangkat min 6 parsec. Kecil sekali. So, kalau 151,9 AU, kalau kita konversi ke parsec itu cuma 0,0007 sekian parsec. Artinya, jarak yang 151,9 AU ini nggak ada apa-apanya dengan parsec. Komanya jauh banget. Jadi, aman kalau kita bilang bahwa jaraknya ini adalah, kita anggap aja dari Voyager ke Proxima Centauri. Gitu. So, kita pakai asumsi ini aja karena memang deket aja biar lebih gampang. So, informasi yang jarak Voyager ke matahari itu sekarang bisa kita eliminir. Karena kecil sekali. Saya udah coba hitung sih di dua kemungkinan ini. Bedanya tipis. Oke, terus kita coba hitung aja kalau gitu ya. So, yang ditanyakan waktu. Kalau waktu itu berarti kita perlu informasi jarak sama kecepatan. Oke, jaraknya udah ada. Yang ini 1,295 tapi dalam parsec. Oke, karena ini dalam meter nanti kita samain aja, kita ubah ke meter. Nah, dari parsec ke meter itu cek aja di tabel ada informasinya, yaitu kita kali dengan 3,0857 kali 10 pangkat 16. Ini satuannya nanti udah jadi meter. Terus kita bagi dengan kecepatannya yaitu ini 6,1155 kali 10 pangkat 7 meter per jam. Oke. Tinggal kita bagi aja nih. Ini meter sama meter udah habis. So, ini kita bagi ini nanti hasilnya waktunya dalam jam. Pencet aja kalkulatornya, nanti akan dapat nilainya adalah 6,534 kali 10 pangkat 8 jam. Nah, ini nih, waktunya udah dapat nih. Tapi mintanya bisa dalam tahun dan detik gitu ya. So, kita konversi aja. Bagi yang mau ke detik, kita konversi aja berarti tinggal dikali 60 kali lagi 60 atau kali 3.600 lah. So, pencet aja, ini kalikan dengan 3.600, nanti akan dapatnya adalah 2,3523 kali 10 pangkat 12 second. Terus kalau kita mau konversi ke tahun, berarti tinggal dibagi aja, bagi 24, terus bagi lagi 365,25. Ya, karena satu hari 24 jam dan satu tahun adalah 365,25 hari. Pencet aja ini, terus dibagi tadi, bagi 24, bagi 365,25, maka nanti dapatnya adalah sekitar 74.540,11 tahun. So, kita cek pilihan jawabannya. Yang second jauh sekali, pangkatnya 12. Terus yang mendekati dari tahun adalah sekitar 74.000 tahun. So, the answer is A. Ini ya. So, soal ini simple sekali, hanya tentang kecepatan, jarak, dan waktu yang saya yakin SMP pun udah belajar. Cuma pakai logika aja tadi ya. Nah, sekali lagi, ini asumsi yang saya gunakan adalah jarak dari Voyager ke Proxima Centauri.
Terus kalau kemarin saya coba hitung ini jaraknya dari matahari, berarti dikurang dulu sama yang 151 SA tadi, nanti dapatnya adalah sekitar 74.497 tahun. Jadi ya kurang lebih aja, makanya saya bilang cukup aman kalau kita ambilnya ini langsung. Karena kita dikejar waktu, Olimpiade ada batas waktunya, kita juga harus pinter-pinter. Karena ini jawabannya juga jauh banget sebetulnya dari 74.500 ke 74.000 aja ya. Kita asumsikan karena deket ya nggak apa-apa. Gitu ya. So itu salah satu trik juga biar kita bisa efisien dalam ngerjain ini. Waktunya terbatas, oke? Terus buat persiapan lain, cek juga playlist fisika untuk mempelajari soal-soal yang setipe dengan ini. Gitu ya. Bagi yang mau dukung Udaniko, bisa langsung ke traktir.id/udaniko. Itu aja pembahasan nomor 9 kali ini, semoga bermanfaat. See you on the next one.